Baik, pada sesi terakhir kita tanya jawab, waktu sudah menunjukkan pukul 11:40 di jam tangan saya atau jam 10:40 di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, jam-jam untuk di wilayah Indonesia bagian tengah ini memang harus istirahat nih Bu, jam 12. Jam-jam istirahat bagi teman-teman PPK dan teman-teman di NTT. Waktu memang sedianya sampai jam 12, masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi. Saya beri kesempatan kepada teman-teman perangkat daerah untuk bisa raise hand, bertanya langsung, nanti kami berikan waktu, dan bisa juga bertanya kepada narasumber tadi yang pembicara-pembicara melalui kolom chat. Oke, saya persilahkan sambil menunggu teman-teman dari perangkat daerah yang ingin bertanya, ingin saya sampaikan kepada teman-teman Grab dan MBIS Market. Setelah pertemuan ini kami nanti akan ada koordinasi, mungkin menggunakan Zoom meeting, koordinasi teknis, persiapan untuk implementasi BIMTEK dan segala macam. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, raise hand, sudah ada? Selamat siang. Oke, dari mana ya? Bisa disebutkan? Dari PUPR Perumahan, Pak. Dengan Ibu, mohon maaf. Selfie. Ibu. Oh, Ibu Selfie dari PUPR, silahkan bertanya Selamat kepada siang, siapa? Pak Bambang. Selamat siang juga, Ibu Selfie, silahkan. Saya ada beberapa pertanyaan terkait tadi informasi dari Pak Bambang dengan Bu Ana mengenai penyesuaian yang 200 juta sama 50 juta. Pemberlakuan di NTT seperti apa? Karena kan kalau bela pengadaan ini sifatnya kan lebih terarah kepada pejabat pengadaan ya Pak Bambang ya. Pengadaan langsung. Terus yang kedua mungkin pola talangan yang diinformasikan oleh Grab tuh Pak. Kan pembayaran yang dilakukan di OPD kami itu kan lebih banyak, mungkin lebih arah ke talangan ya Pak ya, karena pakai uang muka dulu, nanti progres berapa persen baru bisa pengajuan pencairan, seperti itu mungkin. Itu yang mungkin pola itu bagaimana dia punya proses yang akan dilakukan oleh KWJ sama kita gitu di OPD. Baik, itu mungkin itu saja. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Ibu Selfie. Saya menutup dulu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kita selesaikan dulu pertanyaan yang dari Ibu Selfie dari PUPR. Yang pertama, untuk yang penjelasan kami dari Biro PPJ 50 juta ke bawah, memang sebelum ada aturan terbaru yang diterbitkan oleh LKPP yang bisa menjadi 200 juta, tentunya juga kami menyesuaikan dengan aturan dari pusat. Tetapi dalam prakteknya kami di Provinsi NTT, kebanyakan kwitansi, SPK, nota pesan yang kebanyakan manual itu lebih banyak. Sehingga nilainya yang 50 juta itu paling banyak menggunakan kwitansi, nota pesan. Nah, itu yang sasaran kami dulu. Sebelum di atas 50 juta ke atas sampai 200 juta. Itu yang pemikiran kami. Tapi kalau ada peraturan baru yang mensyaratkan, tadi LKPP menyatakan, dijelaskan oleh Pak Hayi dan Pak Ibu Ana yang sampai 200 juta. Ya monggo, silahkan, kami juga menyesuaikan. Mungkin itu penjelasan kami. Mungkin dari Ibu Ana, apakah ada yang mau ditambahkan? Pertanyaan dari Ibu Selfie, silahkan Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Selfie ya dari PUPR. Tadi mungkin berbicara termin ya. Nah ini kalau saya berbicara termin, jadi ingatnya ke konstruksi gitu ya. Kalau konstruksi kan saat ini memang banyak juga konstruksi yang PL ya oleh pejabat pengadaan di bawah 200. Nah ini masih di-exclude ya. Masih di-exclude karena tadi dari LKPP itu baru 7 komoditas. Dan diharapkan nanti ke depan tidak hanya 7 komoditas tapi ke aspek-aspek lainnya yang ini mungkin langkah awal langkah ya Bu ya, awal langkah. Jadi tadi yang sampai 200 juta tadi sudah disampaikan, ada keputusan Deputi nomor 38 Deputi 2 ya, nomor 38 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan toko daring. Nah ini sudah disampaikan sampai 200 juta.
dan itu di platform Bela Pengadaan. Nah, di toko daring ini juga nanti ke depan ada retail online, Bu. Retail online ini tadi seperti disampaikan Pak Hayi, nanti katalog elektronik nanti akan banyak di drop ya. Nah, retail online ini adalah belanja yang bukan sebagai agregator gitu ya. Ya mungkin di sini ada Grab, ada Mbis, mungkin Binek, lain sebagainya, itu kan mereka agregator. Ya, retail online ini kan seperti mungkin kalau ada depo bangunan, depo gitu ya. Nah, itu kemudian Bineka itu dia toko-tokonya nggak ada ya, walaupun dia ngumpulin. Nah, seperti itu. Jadi kalau marketplace itu ada merchant-merchant atau pedagang-pedagang, kalau retail itu tidak ada pedagang-pedagang. Nah, ini nanti bisa unlimited. Bisa unlimited. Ini sedang diarahkan ke sana. Ini yang disampaikan oleh Pak Deputi. Jadi untuk toko daring Bela Pengadaan ini sampai 200, dan di situ adalah pejabat pengadaan, Bu, bukan PPK. PPK itu sampai di atas 200 ya. Nah, ini jadi tadi yang konstruksi belum, Bu, karena tadi yang termin itu kalau saya analogikannya adalah dengan konstruksi gitu ya. Progres sekian, kemudian dievaluasi bayar sekian, nah seperti itu. Nah, ini tadi yang untuk TOP ini itu adalah untuk belanja pengadaan untuk sampai 200 dulu. Kalau sampai 200 sampai 50 dulu. Untuk sampai 200 ini belum kita pikirkan ya. Karena memang sangat berat, apalagi UMKM. Mungkin Grab juga setuju kalau harus nalangin sampai 200 juta, terus banyak perangkat yang harus nalangin, lumayan berat gitu ya, seperti itu. Itu mungkin Pak ya, terima kasih. Ya, baik. Mungkin penjelasan kedua berkenaan dengan TOP, nanti mungkin Grab bisa menjelaskan, karena memang dari penjelasan Grab dan Mbis Market, dua platform ini menjelaskan bagaimana mekanisme pembayarannya berbeda-beda. Menggunakan Mbis Market seperti apa, ada TOP-nya, ada talangannya, ada cash. Grab juga demikian. Sebelum ke Grab, saya tadi minta maaf ke Pak Rizky, tadi ada gangguan, terpotong ya Pak Rizky ya, Pak Rizky dari ya, Mbis Market. Mohon maaf. Tapi tadi materinya kami sudah share, nanti ke teman-teman di perangkat daerah bisa copy. Nanti jangan takut, nanti ada sesi untuk Grab dan Mbis Market, kita nanti duduk bersama untuk dalam rangka sosialisasi dan feedback di dalam waktu dekat ini. Terima kasih mungkin Pak. Dari Grab bisa memberikan respon berkenaan dengan sistem pembayaran yang tadi ditanyakan Ibu Selvi, melengkapi. Silahkan Ibu Putri. Halo Ibu Putri, apakah ada? Oke, kalau tidak ada, jadi kembali yang tadi penjelasan kami, memang untuk sistem pembayaran Grab maupun Mbis Market punya tata cara sendiri. Nah, ini nanti kita akan bertemu secara teknis, pemerintah provinsi akan bertemu dengan Grab, dengan Bank NTT juga, melibatkan Bank NTT untuk sistem pembayarannya. Sudah terbangun komunikasi dengan Bank NTT, tinggal kita duduk bersama untuk kita bicarakan core bisnisnya seperti apa. Itu untuk Ibu Selvi. Adakah pertanyaan dari teman-teman perangkat daerah kepada pembicara-pembicara tadi? Silahkan. Siang Pak Bambang, minta maaf, saya masih Bu Selvi. Iya, silakan Bu Selvi, lanjut. Terkait penjelasannya Bu Ana, Pak Bambang. Iya. Memang di OPD kami termin itu lebih identik sama konstruksi, tetapi memang dalam ininya terkait pembayaran. Saya tadi belum tangkap mengenai apakah penerimaan barang yang kita lakukan, karena pembayaran yang biasanya dilakukan, kita membuat berita acara serah terima dulu, baru melakukan pengajuan pembayaran. Seperti itukah yang akan dilakukan di aplikasi yang Bela Pengadaan ini, Bu? Mungkin itu yang saya mau, yang belum jelas mungkin seperti itu. Silakan Bu Ana. Nanti Ibu Rizky dari Grab mohon sebentar disabar ya. Baik, terima kasih. Ini ada miskomunikasi karena dilihatnya tetap layar ya. Kalau tatap muka mungkin akan beres nih. Iya. Baik, Bu Selvi, jadi kalau misalnya tadi ya, kalau pembayaran, kan tadi barang datang dulu, dibayarnya nanti ada, kalau misalnya uang persediaannya ada langsung bayar ya. Atau kalau misalnya belum ada, itu
nanti di kemudian hari. Dan itu tidak perlu ada BAST ya kalau di bawah 50 juta. Kan cukup nota tadi kwitansi dan nota pembelian seperti itu. Jadi apa namanya, kita tidak perlu BAST karena kita udah tahu ini barangnya udah betul atau apa sudah bagus sesuai. Kalau tidak sesuai kan nggak usah dibayar, dibalikin saja gitu. Nah seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kalau tadi saya ngelihatnya termin itu, jadi saya mikirnya ke konstruksi Bu, karena yang biasa dibayar termin itu adalah konstruksi seperti itu. Ya. Itu mungkin Pak Bambang ya. Bang Ya, Sage. baik. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu Selvi. Terima kasih Bu Selvi. Ibu Rizky dari Grab, tadi ada pertanyaan sistem pembayaran TOP-nya, tadi ada pertanyaan dari Ibu Selvi. Silakan Bu Putri. Ibu Rizky Putri, mohon maaf saya salah sebut. Silakan Bu Putri dari Grab. Sistem pembayaran untuk TOP. Oh, oke. Oke, kalau untuk kami sih sistem pembayarannya disesuaikan aja nanti dengan mekanisme yang ada di OPD. Biasanya yang udah di provinsi atau kabupaten kota yang lain itu 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi kami akan memberikan invoice atas pembelanjaan untuk GrabFood, GrabMart, Grab Express, dan GrabCar yang sudah dipakai selama 2 minggu atau 1 bulan tersebut. Kemudian nanti kita kasih TOP lagi 30 hari. Jadi kurang lebih itu ada grace period tuh 2 bulan ya untuk penyelesaian pembayaran. Tapi kalau kami sendiri, Grab, kita langsung bayarkan ke mitra. Jadi mitra itu tidak terutang oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu, Pak. Oke. Demikian, Bu Selvi. Semoga kira-kira penjelasannya detail. Memang nanti areanya itu adalah area PPK, area pejabat pengadaan, terutama pejabat pengadaan dan bendara pengeluaran itu tuh harus selalu bertemu. Memang harus dipastikan di perangkat daerah ada pejabat pembuat komitmen khusus untuk belanja-belanja rutin. Kadang-kadang terlupakan di perangkat daerah itu. Kebanyakan PPK-nya itu ada di belanja program yang gede-gede, sedangkan rutin lupa. Nah, ini ke depan agar mau disampaikan kepada perangkat daerah pimpinannya agar jangan lupalah untuk PPK khusus untuk rutin, karena bila pengadaan atau pengadaan jasa cukup besar nanti ini perannya. Baik, adakah yang ingin bertanya lagi dari perangkat daerah? Ini pesertanya cukup bertahan dari tadi, angkanya bertahan di angka 80 peserta dari 39 perangkat daerah. Mungkin ada pertanyaan? Saya. Mohon maaf, saya dengan Pak. Silakan Pak Rahman, sebutkan dari perangkat daerah mana, kepada siapa diberikan pertanyaannya. Silakan Pak Rahman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya, salam integritas. Salam integritas. Baik, terima kasih moderator. Mungkin yang pertama saya tujukan kepada Pak Haji Indrali. Mudah-mudahan Pak Haji masih ada ya, bisa menyimak. Menyangkut strategi pencegahan korupsi. Kita melihat bahwa di dalam satu proses ini banyak sekali ada perubahan yang sangat cepat dalam regulasi di dalam pengadaan. Dan ini juga bisa berimplikasi kepada hal-hal yang sifatnya aplikasi dalam aplikatif pengadaan itu. Ini berkaitan dengan aturan hukum. Nah, di sini kita melihat bahwa banyak sekali aturan-aturan hukum itu yang tidak terkompilasi dalam satu paket. Nah, kenapa? Karena masalah-masalah yang berhubungan dengan permasalahan pengadaan itu karena ketidakmampuan atau ketidakmengerti tentang masalah hukum berkaitan dengan pengadaan. Oleh karenanya kami sarankan perlu adanya satu kompilasi menyangkut regulasi tentang paket bela pengadaan. Nah, sehingga lebih praktis pada ranah pelaksanaan, apalagi mungkin seluruh SDM-nya itu dengan tingkat yang berbeda-beda pemahamannya mungkin bisa lebih praktis untuk pengadaan.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk dari Ibu PPJ Jabar, Ibu Ana itu, terima kasih. Tapi permasalahannya adalah bahwa banyak yang masih menghindari untuk pembelian melalui media aplikasi atau online, pembelajaran online. Karena traumanya bahwa lebih banyak pada indah gambar daripada rupa. Ya, indah gambar. Nah, jadi produknya itu biasanya lebih banyak memberi promosi, jadi kualitasnya ini. Jadi jaminan kualitas daripada produk yang ditawarkan. Nah, pada saat kita sudah melakukan transaksi, barangnya sudah ada, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana mungkin pengalaman terhadap jaminan kualitas produk yang kita beri. Betul. Dan yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan sedikit berhubungan dengan sedikit perbedaan dalam pertanggungjawaban administrasi pengadaan. Kalau di dalam proses pengadaan, oke. Tapi kita ini berkaitan pada saat dalam satu transaksi SPJ keuangan. Nah, ini benar-benar harus connect, ada konektivitas, ada satu kesamaan pemahaman sehingga tidak disalahkan ada kekurang tertiban administrasi SPJ baik dari pengadaan maupun di dalam SPJ keuangan. Demikian kurang lebihnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahman. Sangat menarik sekali pertanyaan ini. Pak Rahman, mohon izin Bapak dari dinas mana nih Pak? Saya lupa nih Pak. Minta maaf. Minta maaf ini. Saking semangat kena NTT berlari, saya berlari cepat. Ya, mohon izin Pak Kakak Rahman dari dinas. Baik, saya Abdurrahman Jawas dari UPTD Perbenihan, TPH, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Wah, lengkap. Terima kasih Pak Rahman. Ada 3 pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Hayi, Ibu Ana, dan kita semua berkenaan dengan SPJ pengelolaan keuangan. Mungkin dari Pak Hayi bisa memberikan respon berkenaan tadi dari Pak Rahman. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Rahman pertanyaannya. Betul sekali Pak Rahman ya. Banyak sekali dalam 2 tahun ini perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah ini memang agak sedikit menimbulkan kesangsian, keraguan dari pelaku pengadaan di lapangan. Nah, kita menyadari itu betul. Terakhir itu yang ruwet itu Pak Rahman dalam bela pengadaan ini terkait dengan salah satunya itu perpajakan. Yang selama ini kan pajaknya itu dipotong oleh bendahara. Nah, tapi percayalah Pak Rahman ya, sekarang itu ada 3 permen yang kita harap akan keluar nanti dari Kemendagri. Walaupun tadi sudah ada regulasi juga yang nomor 22 tahun 2020 tentang mekanisme di pemerintah daerah, tetapi terkait dengan belanja langsung ini dengan bela pengadaan, toko daring nantinya itu ada segera itu akan keluar dari Permendagri. Kemarin kami baru selesai membahasnya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami menyadari betul ada masalah administrasi keuangan ya yang mungkin belum cocok atau menimbulkan keraguan atau pertentangan, maka ini kami selesaikan semua Pak. Jadi memang kita berharap memang kita agak cepat tahun ini mengejar bela pengadaan transaksinya untuk belanja langsung ini, tapi kita berharap tahun 2022 nanti itu sudah lancar semua Pak. Semua aturannya sudah kami kompilasi nantinya. Seperti yang harapan Pak Rahman itu sebabnya kami tidak segan-segan kalau ada pemerintah daerah yang
minta penjelasan dari kami, dari Stranas, KPK, kemudian dari LKPP, bahkan kami berkolaborasi bersama-sama dengan LKPP datang di provinsi-provinsi tersebut, Pak. Ini karena pandemi aja, kalau tidak kami bareng nih sama LKPP untuk langsung mendampingi satu persatu pemerintah provinsi. Jadi sudah banyak provinsi yang kita datangi, memang NTT ini belum, Pak, gitu loh. Jadi kita harap nanti tahun 2022 semua regulasinya sudah tersedia, Pak, sudah kita kompilasi sehingga tidak ada keraguan lagi teman-teman PPK, ya PP, kemudian juga UPD terkait dengan implikasi dari penerapan kebijakan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi yang sekarang itu pegangannya, Pak, yang penting regulasinya secara umum itu sudah ada, Pak, ya. Bela pengadaan tadi sudah dijelaskan secara bagus dengan Ibu Anne, ya, karena beliau lebih dulu sebenarnya untuk belanja langsung ini menggunakan elektronik, nah, sehingga ini dianggap suatu praktik baik oleh pemerintah, sehingga oleh Stranas ini dijadikan strategi nasional untuk pencegahan korupsi. Jadi Pak Rahman mohon bersabar sedikit, ya. Tapi secara umum sudah aman, Pak. Jadi Bapak transaksi oke, tapi memang masalah pembayaran tadi masih sedikit lagi, tapi semua sistem pembayaran diakui, Pak. Ya, baik tadi debit note, kemudian virtual account, ya, ada satu lagi itu MC apa itu, Mbak Ana itu MBIS Market. CMS ya, CMS ya, CMS ya, CMS juga itu kita akui, dan kemudian perkembangannya juga ya ini tadi ternyata kebijakan itu datangnya belakangan gitu, ya, bahwa nanti bukan saja belanja lewat Bela diakui, ya, diakui dalam konteks indikator kinerja pengadaan, yang nanti kalau indikator kinerja pengadaan Bapak rendah, tukinnya diturunkan, ya, itu. Tapi kalau kinerjanya baik, maka tukinnya bisa, tukin kalau di pusat ya, kalau di daerah apa, tunjangan daerah ya, tunjangan daerahnya, TPP ya, tunjangan perbaikan penghasilan. Nah itu indikator itu salah satunya adalah indikator pengadaan barang dan jasa di masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Jadi demikian Pak Rahman, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau belum puas, memang belum puas, Pak. Kita masih sedikit kendala-kendala, tapi percayalah kita berlari, Pak. Bersama. Berlari ya, tapi rusanya juga lari, Pak. Jadi ya kita kejar-kejaran, Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Haji. Ya. Terima kasih. Kemudian kita langsung saja kepada Ibu Ana untuk bisa menjelaskan indah gambar dari rupa untuk menjamin kualitas gimana nih di Jawa Barat. Ibu Ana, silakan. Sebelumnya saya izin Pak, mau siap. Ada webinar. Oh iya, sebentar. Terima kasih ya, Bapak Haji. Maaf kalau ada yang kurang lebih, jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa kontak ke saya ya, dan teman-teman, kami ada tim untuk membantu Bapak-bapak, teman-teman di NTT siap ya. Anytime kita silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan. Ya, siapa? Kami sampaikan juga. Terima kasih Bapak Haji. Terima kasih. Silahkan Ibu Ana untuk menanggapi itu yang indah gambar dari rupa untuk jaminan kualitas nih di Jawa gimana nih, silahkan. Baik, terima kasih Pak Rahman. Mungkin indah dan rupanya seperti saya, tapi jangan sampai nanti wajahnya jadi kayak Pak Bambang ya, seperti itu. Siap. Baik, untuk kualitas barang Pak, jadi strategi kami pertama adalah meng-onboardkan yang biasa bertransaksi dengan perangkat daerah. Kan sudah pasti itu ya Pak ya, kita sudah tahu. Jadi tekniknya seperti itu gitu ya yang dilakukan, karena memang resisten dari teman-teman itu akan cukup besar apabila penyedianya yang mereka tidak kenal gitu ya. Jadi itu adalah salah satu strategi.
Jadi untuk hal tersebut itu kecil kemungkinan. Jadi Bapak biasa beli misalnya pensil di toko AA misalnya. Itu toko AA-nya yang di-onboardkan. Dan ini sudah menjadi salah satu strategi dari LKPP. Dan itu juga strategi kami diadop oleh LKPP. Kemudian yang kedua terkait perbedaan pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban SPJ keuangan. Kalau kami karena memang inisiasi 2019 kami sangat alot berdiskusi dengan BPKAD. Jadi kami juga tadi sudah saya sampaikan kami tidak ingin membangun ya ini MBIS sebetulnya yang membangun tadi platformnya belum ada. Jadi MBIS itu adanya mbis.co.id itu dia ekosistem sendiri corporate untuk swasta. Nah ini MBIS Market ini adalah corporate untuk pemerintah. Jadi untuk individu tidak ada di situ. Nah kita bahas bagaimana sih proses bisnis yang sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah. Termasuk tadi memang yang agak alot tuh pajak, karena memang di kita kenal bendahara itu adalah sebagai wajib pungut dan non wapu, termasuk pajak daerah gitu ya. Di kabupaten kota kan ada pajak tersendiri. Nah ini itu sudah disesuaikan dan ini difleksibelkan. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga ini saya hanya mengingatkan saja, kebetulan juga kami diminta pendampingan kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Ini bocoran saja, mungkin Bapak Ibu kenal dengan dana insentif daerah. Ya, Bang Sage, dana insentif daerah itu indikatornya yang pertama adalah e-government, yang kedua ya e-procurement itu yang kedua tuh. Ya, procurement ya. Nah, e-procurement itu di situ adalah sirup ya. Sirup. Pengisian, struktur anggaran, dan belanjanya harus sama. Kemudian pemanfaatan SPSE, pencatatan e-kontrak. Dan yang paling bawah ada indikator lagi, indeks persepsi pahayunya sudah tidak ada. Indeks pencegahan korupsi. Ya, indeks pencegahan korupsi yang di dalamnya ada 8 intervensi area ya, ada 8 area intervensi. Di dalamnya juga di situ ada pengadaan. Ya, termasuk pengadaan secara elektronik dan kemungkinan itu di dalamnya ke depan ya, kalau sekarang mungkin belum diukur ya, ke depan untuk DED 2 tahun ke depan lagi itu diukur untuk bela pengadaan. Dan ini kita juga sudah banyak mungkin di berita dana insentif daerahnya ada yang berkurang, ada yang tambah. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu faktor. Ini hanya penyemangat saja buat Bapak Ibu di Provinsi NTT bahwa kalau memang nanti khawatirnya terjadi DID-nya supaya tidak berkurang, ayo kita sama-sama lakukan digitalisasi pengadaan. Itu aturannya sudah jelas dan KPK juga sudah mendorong seluruh provinsi untuk melaksanakan digitalisasi bela pengadaan langsung. Digitalisasi belanja langsungnya melalui bela pengadaan. Itu saja mungkin Bang Sage. Terima kasih Ibu Ana atas penjelasan. Untuk Pak Rahman, saya menambahkan Pak Rahman bahwa untuk menjamin kualitas barang, memang sejalan yang dijelaskan Ibu Ana bahwa kami juga menerapkan strategi yang sama karena kami mau coba belajar dari Jawa Barat, sehingga kami juga menerapkan yang sama. Kami sudah mengeluarkan surat dari 1 bulan yang lalu kepada perangkat daerah untuk mendaftarkan mitra-mitranya UMKK-nya selama ini yang bergerak di bidang makan minum, souvenir, ATK, dan furniture. Bapak Rahman dari UPTD, mohon coba berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, kantor dinasnya, untuk menyerahkan nama-nama mitranya yang selama ini di UPTD menggunakan mitra siapa. Dan hasil laporan sampai hari ini, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan itu belum menyerahkan Pak mitranya. Belum menyerahkan dinas. Jadi mungkin Pak Rahman bisa koordinasi dengan dinas, sekaligus dorong agar nanti jangan terlupakan. Jadi silahkan mendaftarkan mitra-mitranya kepada dinas, dan dinas menyerahkan kepada kami untuk tindak lanjut selanjutnya, Pak. Dan tentunya juga platform MBIS Market dan Grab tentunya untuk
istilahnya mempromosikan produknya, tentu kan menggunakan standar-standar tertentu yang sudah digunakan. Tidak serta-merta asal tampil, tetapi punya standarisasi lah istilahnya. Jaminan mutunya di tingkat Grab dan di MBIS Market tentu ada. Berkenaan SPJ, memang kami sudah bicarakan dengan Badan Keuangan, seperti yang Ibu An katakan. Kami juga sekarang lagi bagaimana agar sakleknya Badan Keuangan itu bisalah kita duduk sama untuk sama-sama SPJ kan. Kadang-kadang kami pengalaman di NTT harus menyiapkan lembar-lembar yang menurut kami sebenarnya secara digital sudah bisa dipertanggungjawabkan itu. Nah, ini yang kadang-kadang kami masih harus mendorong agar Badan Keuangan menyederhanakan aturan keuangan dalam hal SPJ. Dan kami juga coba nanti akan melibatkan juga teman-teman dari inspektorat. Tadi dari kolom chat ada pertanyaan dari cabang dinas Kota Kupang berkenaan dengan pengadaan ATK yang di bawah 10 juta yang ditujukan kepada Grab, Ibu Putri, tapi kayaknya sudah dijawab tuh. Pada prinsipnya semuanya menggunakan aplikasi bela pengadaan. Mau menggunakan Grab, monggo, mau menggunakan MBIS Market, monggo, tergantung keputusan dari pejabat pengadaan, PPK, dan bendahara pengeluaran. Silahkan. Di bawah 50 juta, ATK, makan minum, souvenir, furniture, itu yang kebutuhan kantor. Mungkin itu yang respon kami terhadap pertanyaan ini lewat kolom chat. Saya batasi waktu dulu, karena ini sifatnya sosialisasi umum, nanti akan ada sosialisasi tahapan di mana secara teknis, di mana nanti juga ada pejabat pengadaan PPK, bendahara pengeluaran, penyedia juga akan bertemu dengan mitra-mitra kita, mitra Grab maupun MBIS Market dalam pertemuan sesi selanjutnya. Jadi saya batasi pertemuan pertanyaan hari ini, di mana kita di ujung pertemuan kegiatan hari ini, waktu kelewat 10 menit, waktu istirahatnya teman-teman di NTT, jadi atas nama pemerintah provinsi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Haji yang sudah memberikan materi tentang pemberantasan korupsi. Ibu Ane ini tidak bosan-bosannya membantu kami dari awal, mendorong kami. Kami harus berlari, tentu kami harus berlari. Terima kasih Bu Ane atas bantuannya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan terima kasih juga kepada Ibu Putri dan tim dari Grab Indonesia, kemudian Bapak Rizky dan Pak Rivi dari MBIS Market. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nanti kita akan bertemu lagi Pak dalam waktu, Bapak Ibu nanti dalam waktu dekat kita akan bertemu untuk kita bicara teknis untuk tindakan selanjutnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perangkat daerah yang setia menunggu dan mendengarkan sosialisasi bela pengadaan yang kita akan wajib laksanakan di tahun anggaran 2022. Sebagaimana kerangka strategis pencegahan korupsi di tahun depan. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Saudari Mega untuk bisa menutup acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Demikian rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kekurangan yang kita selama kegiatan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Sehat selalu. Terima kasih kepada semuanya. Mbak Ana, terima kasih. Iya, terima kasih Bang Sage dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada perkataan kurang berkenan dari saya. Saya siap membantu Bang untuk siap. Apabila nanti dibutuhkan gitu ya. Terima kasih banyak dukungannya. Ya. Terima kasih juga kepada Mbak Putri, Pak Andi, tim Grab Indonesia. Nanti kita akan koordinasi lebih lanjut ya, Bapak Ibu. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Rizky dan Pak Rivi dari MBIS Market. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Nah, ini ada polling yang sementara kami jalankan, Mas. Yang belum live belum memberi kesempatan memberikan survei kepada kami.
Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atas kesempatan memberikan arahan dan sambutan. Terima kasih semuanya. Mohon izin live. Selamat istirahat. Ibu Ana, terima kasih banyak sekali lagi dan semua orang yang terlibat. Terima kasih banyak. Selamat siang. Saya izin kita semua live. Terima kasih. Oh, mari Pak.